Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Didik Purnomo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI Wlingi dengan materi jangka sorong. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang untuk non-muslim ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ayo salah satu pimpin doa dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Nah, gimana, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah kalau sehat. Dah, karena sekolah kita sekolah Diwiata, cek lingkungan tempat duduk kalian. Bila ada yang kotor, silakan diambil, bawa keluar, ya. Oke. Nah, kalau sudah bersih kan enak kita menerima pelajaran, ya kan? Nah, dah, salah satu pimpin Pancasila dulu, ketua kelas, silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah, ketua kelas silakan kembali. Nah, kita menyanyikan lagu nasional untuk mengenang jasa para pahlawan, ya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Dah, setelah menyanyikan lagu nasional, tambah semangat belajar ya. Nah, sekarang saya absen dulu. Fiber Najah, Fitrah Naufal, Galang, Kevin Arya, Muhammad Reza. Ya, alhamdulillah semua sehat, semua hadir ya. Siap menerima pelajaran hari ini. Dari materi minggu lalu tentang mikrometer sekrup, ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Lancar ya? Nah, oke. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu jangka sorong, ya, pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, saya kasih gambaran dulu seperti ini. Nah, ini ada jangka sorong, ya. Ini ada apa namanya? Garis. Mistar baja. Oke. Ya. Orang teknik harus tahu, ya. Kalau penggaris cenderung kita ke yang plastik, ya. Mistar baja. Terus ini namanya apa? Meteran. Nah, misalkan seperti ini. Untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja, ya ini nanti yang akan kalian ukur. Kira-kira dari ketiga alat ini apa yang digunakan? Yang untuk mengukurnya? Mikrometer sekrup. Oke, betul, mikrometer sekrup boleh. Tapi kalau kedalaman seperti ini berarti menggunakan jangka sorong. Ya. Jadi kalau mikrometer sekrup boleh. Nah, tapi untuk kedalamnya ini, misalkan dalamnya bot ini, kalau jangka sorong kan nggak bisa. Kalau mikrometer sekrup harus menggunakan jangka sorong. Kalau menggunakan meteran bisa? Jelas, karena nggak bisa masuk.
Menggunakan mistar baja nggak bisa, menggunakan garis nggak bisa, menggunakan jangka sorong baru bisa. Ya. Nah, sebelum mengenalan lebih lanjut tentang jangka sorong, nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuannya itu siswa dapat memahami peralatan alat ukur jangka sorong. Yang pertama, yang kedua, ya, siswa dapat menerapkan, ya, dapat menerapkan penggunaan peralatan alat ukur jangka sorong dengan benar tujuannya. Ya, untuk penilaian, ya, nanti ada penilaian formatif, yaitu penilaian pembelajaran selama kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ada asesmen sikap atau penilaian sikap waktu kalian berkelompok. Yang ketiga ada penilaian formatif setelah pembelajaran seperti post test. Ya, kita menggunakan quizzes itu. Jelas. Nah, terus ini. Nah, kan Bapak sudah memberitahu bahwa kalian harus sudah belajar dulu, ya. Saya ingin mengadakan pretest sejauh mana kalian belajar. Nah, sudah saya share ke ketua kelas, ya. Kita pakai quizzes. Sudah kalian login. Sudah berhasil loginnya, bisa kalian lihat nanti di layar monitor LCD. Sampai hitungan ke 1. Nah, silakan kalian jawab. Ya, Pak. Nah, oke, selesai. Kita lihat nilainya, saya cek dulu ya, sebentar. Dari nilai tertinggi ada Keandre, ya. Yang kedua Galang, yang ketiga Fiber. Nah, berarti ini saya anggap sudah bisa. Nanti bisa memberitahu temannya atau mengajari temannya yang belum bisa, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ke YouTube dulu, ya. YouTube mungkin nanti sambil Bapak jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, kita menggunakan membaca jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Media Belajar Teknik. Kali ini kita akan membahas cara pengukuran atau pembacaan jangka sorong ketelitian 0,05 mm. Untuk bagian-bagian jangka sorong, cara penggunaan jangka. Nah, jangka sorong itu ada ketelitian 0,05, juga ada 0,02, ya. Tapi yang sering digunakan itu di industri itu adalah 0,02. Tapi karena sekolah kita yang punya hanya 0,05, jadi kalian nanti menggunakan 0,05. Ya. 0,05 mm di mana? Keterangannya di pojok kanan bawah ini. Ya, ini 0,05. Kalau 0,02 juga di sini, tapi yang sering digunakan di dunia industri adalah 0,02. Hampir sama caranya. Nah, ini bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong ketelitian 0,02 mm bisa diklik tekstur di atas. Sebelum memulai pengukuran, kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini terdapat skala utama untuk satuan milimeter, yang bawah skala nonius untuk satuan milimeter, di mana ketelitiannya adalah 0,05 mm, dan yang atas ini adalah skala utama untuk satuan inci, dan ini adalah skala nonius untuk satuan inci dengan ketelitian 1/128 inci. Di mana cara membaca jangka sorong yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main. Untuk contoh yang pertama, kita lihat hasil pengukuran berikut. Intinya nanti, ketika kita akan melakukan pengukuran, untuk menentukan skala utamanya adalah titik acuannya ada pada garis 0 pada skala nonius. Jadi garis ini adalah titik acuan untuk menentukan skala utama. Kita lihat di sini skala utamanya adalah
0 mm. Kenapa? Karena di sini garis 0 pada skala nonius belum melewati 1 mm pun pada skala utama, sehingga nilai pada skala utama adalah 0. Saya akan menjelaskan fungsi dari jangka sorong itu sendiri, ya. Jangka sorong seperti ini fungsinya. 1, mengukur benda kerja bagian luar. Untuk mengukur benda kerja bagian luar. Yang kedua, luar seperti bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar, dan bulat. Jelas nggak? Jelas ya? Nah, terus mengukur benda kerja bagian dalam. Nah, segi 4 boleh, berarti di dalamnya sini pakai ini. Terus mengukur kedalaman lubang pakai ekornya ini. Terus mengukur ketinggian pakai ini. Tingginya berapa gitu. Gini, ya. Jadi kalau ini ekornya. Nah, itu. Ini fungsi dari jangka sorong. Terus untuk bagian-bagiannya, ya. Nomor 1 yang ini, ya. Ini namanya outside jaw atau mengukur bagian luar. Yang kedua, inside jaw. Nah, mengukur bagian dalam nomor 2, ya, atau tanduknya ini. Terus nomor 3, debar untuk mengukur kedalaman, debar. Nah, atau ekor kalau biasanya bilang ini untuk kedalaman suatu lubang. Jadi ini untuk mengukur. Terus step nomor 4. Nah, ini tadi yang tak bilang ketinggian di sini. Nanti bacanya tetap di sini, tapi ini di sini ada pembatasnya ketinggian. Jadi ini memiliki 4 fungsi, yaitu mengukur bagian luar di sini, bagian dalam di sini, ya ta, bagian diameter dalam, terus bagian lubang di sini, ketinggian di sini. Ya. Terus di sini ada namanya skala utama. Skala utama adalah kalau di sini sampai 15 cm, ya, skala utamanya di sini. Yang bawah ini ada skala nonius. Skala nonius. Komanya berapa nanti kan gitu. Nah, nanti ada contohnya seperti ini. Skala utama ada pada berapa? 3 mm. Nah, terus skala nonius. Nah, ini karena 0,02 ya. Skala nonius ada pada berapa? 38 berarti diambil dari 10, 20, sebentar. Yang lurus ini. Kan ini 10, 20, 30, ya kan? 35, 7 kan 5. Nah, ini contoh untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Ya, 0,05 mm. Misalkan skala utama pada sini. Nah, skala utama ini ada 12. Kita arahkan di sini 12. Lebihnya berapa? Yang lurus dengan yang lurus. Nah, misalkan di 12 mm-nya di sini. Terus kita kunci seperti ini, ya. Nah, terus dari skala nonius ini kita cari yang lurus. 0,5, 1, 1,5, 2 yang lurus. Nah, ini pada angka berapa? 8,5 atau 9. Nah, kalau ini lurus, misalkan lurus angka 5, ya 5 berarti 1, 2, 5 di sini, ya. Berarti 5 nanti dikali 0,05. Jadi yang ini dicari yang lurus, yang atasnya. Paham ya? Dicari yang lurus, terus dikali 0,05 hasilnya berapa? Nah, maka hasil pengukuran jangka sorong itu nanti, ya, yaitu skala nonius ditambah skala utama ditambah skala nonius. Berarti ketemu 12,25. Kalau kita menggunakan misar baja ini tidak akan ketemu, ya kan? Kalau di sini ya bisa, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah cara-cara memegang dari pengukuran itu sendiri. Misalkan ini ada nomor 1, ya, nomor 1. Kalau kita mengukur sebuah benda kotak, berarti benda itu nggak boleh
menceng, jelas ya? Menceng. Atau jangka sorongnya nggak boleh miring. Nah, ini ada gambar yang salah, yang benarnya salah. Nah, ini bisa kalian praktekkan nanti waktu praktek, ya. Ini ada sepeda BMX di sini. Ini dibuat dengan mesin bubut. Paham ya? Nah, kalian orang teknik harus bisa membuat sendiri, jangan sampai beli. Nah, kebetulan ini dibuat dengan mesin bubut, ini dibuat oleh kakak kelasmu. Nah, ini coba kalian nanti ukur. Nanti saya bagian RKPD, kalian ukur bagian-bagian dari ini sendiri menggunakan jangka sorong. Nah, ini dibagi 3 kelompok, 1 kelompok 4 orang, silakan kerjakan. Ya, silakan ambil 4 orang. Nah, langsung hadap-hadapan aja nggak apa-apa. Nah, ini RKPD ya. Di sini juga ada tutorialnya. Kalian bisa baca dulu. Kalian isi nama kelompoknya, terus dikerjakan. Ini sepeda BMX ya. Nanti bila ada yang kurang jelas atau masih bingung bisa ditanyakan. Kita ada gambarnya ya. Ayo ditulis dulu. Nah, itu kedalaman. Bagi diameter dalam. Diameter 8,5 Pak. Nah, diameter 8,7. dalam kan ini. Oh, gini ini toh. Iya. Diameter dalam. Nah, ya kan? Bukan yang panjang itu, Pak. Yang Ekor kedalaman. Ini diameter dalam. diameter. Dalam. Nah, ini kedalaman. Ya, harus Ya. tahu bedakan ya. Wes, bedakan dulu. Berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era. Ayo skala utamanya berapa? Ditulis ya. 1, Ayo. skala utamanya 1,2. Skala utama yang atas. Nah, dibaca berapa? Keras? 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1,4. Berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Udah selesai ya, dikumpulkan atau taruh depan. Nah, kalau sudah silakan kalian presentasi. Terus kelompok yang lain nanti menyimak terus menanggapi. Ayo silakan. Dalam presentasi kalian harus kompak ya. Harus bekerjasama, siapa yang baca, siapa yang menunjukkan ke teman-teman nih, nah gitu ya. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Dah, ayo yang lain perhatikan dulu. Benda kerjanya di bawah, ayo. Benda kerjanya di bawah, ditunjukkan sambil cara mengukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kelompok kami akan menyampaikan apa yang telah kami ukur dari stang Sekep sepeda BMX atau bancik sepeda BMX. Nah, ada raster yang diukur. Yang pertama yaitu diameter dalam dengan skala utama 0,7 dan skala miliknya 0,1. nah, mungkin bisa ditunjukkan diameter dalamnya mana? Tunjukkan teman-teman ini. Nah, tanduknya. Nah, Gunakan tanduknya. Ya.
Kemudian hasilnya yang kami lakukan yaitu 0,8 mm. Kemudian untuk diameter keluar atau bautnya kami temukan skala pertama yaitu 1,5. Ya, diameter luar tunjukkan. Ayo, yang mana yang diukur? Jadi munculnya dengan ini dan di bagian bautnya. Kami dapat hasil dari skala lulus yaitu 0,5. Kemudian untuk jumlahnya yaitu 1,55 mm. Kemudian untuk diameter luar atau istilahnya yaitu kami tarik dari skala utama 2,5. Ya, diameter luar yang mana tunjukkan teman nih? Ini ya, seperti ini. Jadi yang diukur itu adalah bagian bautnya. Kemudian untuk skala lulusnya yaitu 0,5 dan juga hasil yang telah kami dapatkan SK tambah skala ini yaitu 2,25. Kemudian untuk mengukur panjang set kami dapat skala utamanya yaitu 8,7. Kemudian untuk skala limitnya yaitu 0,5 mm Dikali di 0,25. Kemudian hasil yang kami dapat yaitu 8,95 mm. Sekian dari hasil pengerjaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, silahkan presentasi. Ayo, maju ke depan. Benda kerjanya di bawah sama jangka sorongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan cara pengukuran jangka sorong. Yang pertama kami mengukur diameter dalam yang tersebut. Kami menemukan skala utama 9 mm dan 13 kali 0,02 mm. Skala utama plus skala nonius 9,26 mm. Dan diameter luar baut 4 mm, 8 kali 0,02 mm, hasil 4,16. Dan diameter luar kalau pijakan 11 mm, 2 kali 0,02 mm, dan hasil 13 mm. Dan panjang stek skala utama 9 mm dan 13 kali 0,02 mm dan hasil 9 kali 26 mm. Udah lanjut, ayo. Sudah selesai? Nah, mungkin dari kelompok yang lain ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Najwa? Ya, salah satu, Najwa. Gimana cara mengkalibrasi jangka sorong? Nah, tadi di video sudah dijelaskan cara mengkalibrasi jangka sorong. Nah, mungkin dari ketua kelompoknya bisa menjawab? Ya, nggak bisa? Nah, kelompok yang lain atau temannya bisa menanggapi? Ini ya cara mengkalibrasi. Nah, ini pertama dibersihkan. Ini dibersihkan dari kotoran. Caranya gimana, Pak? Nah, ini bisa menggunakan kain halus, ya, bisa menggunakan kain halus atau menggunakan minyak pelumas sedikit, tidak terlalu banyak. Yang kedua, dikendorkan kunci pengamannya ini, ya, jangan sampai ini kencang. Nah, ini bisa digeser. Kalau sudah, ya, ini skala utama dan skala nonius ini harus menunjukkan angka 0, ya. Jika ini tidak menunjukkan angka 0, berarti ini sudah enggak presisi, enggak normal, ya. Terus dalam penggunaan ini jangan sampai jatuh, dilempar atau untuk
pukul-pukulan. Itu ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Jelas? Oke. Kasih plus untuk kelompok ini. Saya akan duduk. Tutup dulu. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti semua benda kerja, jangka sorong, sama LKPD dikumpulkan untuk Bapak nilai. Silakan, ayo, ketua kelompoknya bawa ke depan. Ya, Pak. Ya, udah, oke, makasih. Ya. Kalau sudah, presentasi sudah, lanjutnya yaitu post test ya. Siapkan HP kalian, link sudah saya share ke ketua kelas. Silakan ketua kelas di-share ke grup kelas ya. Silakan kerjakan. Ya, kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Nah, kerjakan. Udah selesai? Nah. Udah, oke. Saya cek langsung online ya di Quizizz ya. Nilai tertinggi yaitu Kaisar Afriano. Nah, kasih tepuk tangan Kaisar Afriano. Ya. Contoh. Untuk nilai kedua yaitu Kevin Arya Prima Pradana. Nah, terus nilai ketiga Fiber Naja Fauzan. Oke, untuk pembelajaran minggu depan kita belajar tentang keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja di bengkel. Nanti kalian belajar di online dulu, kalian cari-cari dan sumber yang lain nanti kalian pelajari ya. Besok kita tinggal mengulang atau mempelajarinya bareng-bareng ya. Nah, jadi lebih siap lagi gitu ya. Nah, mungkin dari materi jangka sorong ada yang tanyakan? Cukup? Ya, terima kasih ya. Karena dari hasil post test ya, ini menunjukkan ada 3 siswa yang nilai atas atau nilai tinggi ya, dan yang selain 3 siswa ini nggak saya sebutkan ya karena privasi ya, itu nilainya masih di bawah rata-rata. Jadi perlu remedi, gitu ya. Nah, remedi ini untuk pembelajaran kalian di rumah ya. Ini saya share di grup, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalian tuliskan bersama contohnya. Dikerjakan di kertas, nanti dikumpulkan di bawah minggu depan. Sanggup ya? Ya. Pesan saya kerjakan sendiri-sendiri, jangan copy paste plug ya. Sebelum saya akhiri pesan saya akan ngasih motivasi kalian ya, motivasi kehidupan. Intinya pendidikan adalah tiket ke masa depan ya. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Gitu ya. Jadi pesan saya, sebelum pembelajaran materi keselamatan kerja untuk minggu depan, kalian sudah mempelajarinya. Jadi lebih siap lagi. Gitu ya. Oke. Nah. Terus menurut kegiatan pembelajaran hari ini ya, mungkin kalian sedih, senang sekali, bingung atau biasa? Senang. Oke, terima kasih. Coba yang semangat biar nggak ngantuk. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Nah, terima kasih. Nah, setelah kelompokan tadi ya, mungkin bisa ambil kesimpulan apa? Salah satu bisa mewakili, ayo. Ya, silakan. Kesimpulannya. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa benda dalam kehidupan yang sulit untuk dijangkau dengan pengukuran biasa. Ya, betul. Nah, betul. Jadi
kesimpulannya, satu, jangka sorong adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur benda dalam kehidupan yang sulit untuk dijangkau dengan pengukuran biasa. Jelas ya? Jelas. Nah, mungkin ada yang punya kesimpulan yang lain, silakan. Ya, silakan. Yaitu selain jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa benda dalam kehidupan yang sulit dijangkau dengan pengukuran biasa. Pada jangka sorong, skala yang digunakan juga ada dua, yaitu skala utama dan skala nonius dengan satuan milimeter. Ketelitian jangka sorong yang digunakan adalah 0,02 mm ketika biasanya dalam perusahaan. Kemudian kalau sebagai kita sendiri pelajar biasanya menggunakan 0,05 mm. Perhitungan benda menggunakan jangka sorong itu digunakan rumus skala utama plus tanda kurung skala nonius dikali 0,05 mm. Ya, betul. Jadi dari sini kita refleksi ya. Jangka sorong adalah suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur satu, diameter luar, ya, jelas ya, diameter dalam, jelas ya. Nah, terus ada kedalaman suatu lubang, ya, terus ketinggian suatu benda kerja. Gitu ya. Nah, terus pada jangka sorong ya itu ada skala utama. Skala utama yang atas ini, yang bawah skala nonius ya. Untuk jumlahnya ya, skala utama ini terus ditambah skala nonius. Skala noniusnya kita menggunakan ketelitian berapa? Kalau di perusahaan industri itu biasanya 0,02. Itu lebih teliti daripada 0,05. Itu ya. Oke, nah mungkin ada yang tanyakan? Cukup ya. Sebelum diakhiri, ya, coba salah satu atau ketua kelas pimpin doa dulu sebelum pulang. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, pulang hati-hati dan sampaikan salam saya kepada kedua orang tua di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu.